Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Shi Ziteng adalah pria tinggi. Rambut hitamnya tergerai lepas dari punggungnya, dan kulit putih porselennya tampak sehalus batu giok. Dengan matanya yang tajam dan penampilannya yang tampan, mereka yang tidak tahu usianya akan dengan mudah mengira dia adalah seorang pemuda. Bahkan setelah bertahun-tahun berkultivasi, penampilannya tidak menurun dan tetap sama seperti ketika dia masih muda. Terbukti betapa luar biasa kekuatan dan bakatnya. Ayo, Haoer. Tunjukkan pada pamanmu betapa luar biasanya dirimu. Biarkan dunia tahu bahwa klan kami berkembang pesat. Mengapa Anda tidak menunjukkan kekuatan Anda kepada kami? Shi Ziteng telah belajar di bawah danau roh iblis selama bertahun-tahun. Dia tetap low profile dan tidak dikenal dunia luar. Namun, mereka yang mengenalnya dengan baik tahu betapa menakutkannya dia. Begitu dia bergerak, seseorang pasti akan mati. Shi Hao baru berusia lebih dari 13 tahun, tetapi anak laki-laki seusia ini sudah cukup dewasa untuk menikah dan memiliki anak di tanah terlantar yang luas. Sosoknya tinggi dan ramping, tidak jauh lebih pendek dari orang dewasa. Dia memiliki rambut hitam lebat, mata besar dan cerah, dan dia berjalan dengan gaya berjalan yang megah. Keduanya memasuki arena bela diri, yang dilindungi oleh pola formasi agar medan perang tidak dihancurkan. Jika tidak, ketika orang-orang dari tingkat kultivasi mereka mulai bertarung, tempat itu akan jatuh ke dalam bencana. Shi Hao berdiri dengan sungguh-sungguh dan mantap di arena, hampir tampak terlalu anggun dan tenang untuk menjadi seorang remaja. Ketika dia memasuki keadaan pertempuran, dia bertindak lebih berkepala dingin daripada mereka yang berkultivasi selama beberapa dekade. Di seberangnya, ekspresi Shi Ziteng netral. Setiap tindakannya tampak cocok dengan lingkungannya. Hampir ada ritme dalam gerakannya, seolah-olah dia telah turun dari dunia lain. Bertarung! Keduanya tampaknya telah bergerak secara bersamaan pada teriakan itu, keduanya maju ke depan. Shi Ziteng melambaikan lengan bajunya yang lebar, dan badai yang menerjang mulai menyelimuti langit dan bumi. Pasir dan batu diledakkan tinggi-tinggi ke udara, dan banyak istana akan diledakkan ke langit. Untungnya, di sekitar arena, sinar cahaya muncul satu demi satu dan menutup tempat itu, menyelamatkan tempat ini dari kerusakan lebih lanjut. Namun, situasi di dalam arena adalah cerita yang sama sekali berbeda. Badai pasir bertiup kencang, membuat suara wu memekakkan telinga. Lengan baju Shi Ziteng yang lebar melebar, dan apa yang tampak seperti hamparan awan tak berujung turun dari langit untuk menutupi dunia. Lengan perangkap dunia? Semua yang menonton sangat terkejut, karena itu adalah kemampuan ilahi yang luar biasa yang diciptakan oleh dewa manusia yang luar biasa di masa lalu. Itu tidak dimiliki oleh danau roh iblis. Oleh karena itu tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari bahwa Shi Ziteng pasti telah merebut sejumlah besar kekayaan. Saat lengan baju yang sangat besar melebar untuk menutupi seluruh langit, itu juga mencoba untuk membungkus Shi Hao ke dalam. Begitu masuk, hampir tidak mungkin untuk melarikan diri. Itu adalah dunia yang sama sekali berbeda di dalam lengan baju, dan Shi Ziteng bisa mengambil nyawa sesukanya. Shi Hao juga mengambil tindakan, dan sepasang gunting naga banjir emas muncul di tangannya. Setelah diaktifkan, mereka berubah menjadi dua naga banjir emas yang mengangkat kepala mereka dan meraung ke langit. Kedua naga banjir bergabung di ekor mereka. Saat tubuh mereka meluncur melewati satu sama lain, badai mengaduk, membawa Shi Hao keluar dari lengan baju besar itu. Dia tidak terjebak di dalam. Kerumunan sangat terganggu. Pertempuran baru saja dimulai, namun mereka sudah melihat kemampuan ilahi yang luar biasa. Itu benar-benar pemandangan yang mengejutkan.
Ziteng telah berkultivasi dengan baik ke level Raja Mulia. Shi Yuan tersenyum. Ini adalah cucunya sendiri, dan dia bahkan menghasilkan anak bermata dua. Fakta ini membuatnya sangat puas. Shi Hao terkejut. Pamannya ini cukup tangguh, memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa dalam level Raja Bangsawan. Dia pasti berada di antara peringkat teratas, dan Shi Hao memahami ini hanya dari satu pertukaran yang mereka miliki. Hati-hati, Haoer. Aku tidak akan bersikap lunak padamu hanya karena aku pamanmu, kata Shi Ziteng. Garis cahaya merah berkedip jauh di dalam matanya, dan aura di sekelilingnya meledak tiba-tiba. Kulitnya yang putih dan transparan menjadi lebih seperti batu giok. Jelas bahwa dia bergerak dengan niat membunuh. Anak ini sangat mengguncangnya. Ini adalah anak yang baru berusia 10 tahun, namun dia sudah menakutkan seperti ini. Level seperti apa yang akan dia capai begitu dia dewasa? Satu individu dengan murid ganda cukup memukau. Mereka tidak membutuhkan makhluk tertinggi lain di sini. Kamu terlalu banyak bicara, Paman. Cepat dan buat gerakanmu, kata Shi Hao. Dia berubah menjadi kilatan cahaya dan menyerbu ke depan. Di belakangnya, lautan luas bergelombang dan menyebabkan kura-kura hitam muncul. Tubuh hitamnya yang besar mengeluarkan tekanan yang mencolok saat menabrak Shi Ziteng. Shi Ziteng mengeluarkan teriakan lembut saat rambutnya berkibar tertiup angin. Suara senjata bergetar terdengar di belakangnya, dan sederet pedang suci yang dibentuk oleh simbol muncul. Dengan suara logam yang memekakkan telinga, mereka terbang ke depan sambil dibungkus dengan lampu yang gemerlap. Itu adalah kumpulan pedang yang disusun secara teratur. Ada persis 36 pedang, dan mereka semua ditusuk dengan rapat. Suara gemuruh yang cukup keras untuk membalikkan langit dan bumi terdengar. Sepertinya binatang prasejarah raksasa sedang berbalik saat lautan di belakang Shi Hao bergelombang. Kura-kura hitam berlari keluar dari air. Tubuhnya yang besar diblokir di depan Shi Hao sambil melepaskan simbol, melelehkan banyak dari pedang ilahi itu. Kura-kura hitam memiliki tubuh yang sangat besar sehingga setiap gerakannya disertai dengan suara gemuruh. Itu bertabrakan dengan banyak simbol dan pedang sambil berdering dengan suara logam. Setelah itu, kura-kura hitam berputar dan berubah menjadi perisai yang bertuliskan pola kura-kura. Dengan serangkaian suara kengkiang, itu menghancurkan semua pedang yang berubah menjadi simbol, menunjukkan kemampuan pertahanannya yang menakjubkan. Bagus, teriak Shi Ziteng. Dia berlari dengan kecepatan luar biasa, dan perjuangan ganas terjadi. Dia melakukan serangan langsung ke bawah dengan tangannya yang terbuka, dan nyala api yang tak henti-hentinya segera memancar di telapak tangannya, seolah-olah lava menyembur keluar dari tangannya. Seekor gagak emas membumbung tinggi ke udara dan melebarkan sayapnya, siap menerkam. Ini adalah perwujudan dari teknik berharga yang dikembangkan hingga titik kesempurnaan. Shi Ziteng tidak lagi dibatasi oleh jalan apapun, dan setiap gerakannya akan mengerahkan kemampuan ilahi sepenuhnya. Kemampuan ilahi yang hebat ini diringkas menjadi satu telapak tangan. Ini adalah teknik berharga dari gagak emas. Shi Hao tidak takut. Tinju kanannya menghantam ke depan dan kilat ungu meledak. Simbol tak berujung meletus menjadi ada, seolah-olah langit terkoyak. Kekuatan itu menakutkan. Aswani meledak dari tinjunya. Saat ia menggelengkan kepalanya dan melambaikan ekornya, cahaya cemerlang mengelilinginya, membuatnya tampak hidup dan hidup. Itu kemudian bertabrakan dengan gagak emas. Apa yang dimulai sebagai konfrontasi antara tinju dan telapak tangan telah berubah menjadi pertempuran teknik yang berharga. Seperti itulah seharusnya pertarungan antara para ahli yang perkasa. Setiap gerakan mengandung makna simbol yang mendalam, dengan kekuatan di baliknya yang hampir tak terduga. Peng! Akhirnya, tinju Shi Ziteng dan Shi Hao bertabrakan. Seekor gagak emas berteriak, kalah di udara. Sementara itu,
Suan Ni yang menyala-nyala meraung dan juga meledak di tempat. Shi Hao terkejut. Lawannya sangat tahan, memiliki artefak pelindung yang memancarkan simbol gemerlap. Itu terus-menerus melepaskan gelombang kekuatan ilahi untuk menghancurkan tinjunya. Sebuah pancaran cemerlang meletus di antara keduanya, dan mereka berdua terbang ke arah yang berlawanan. Shi Hao tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh bentrokan ini. Setelah bergabung dengan tubuh emas yang tidak dapat binasa, tidak ada banyak perbedaan antara dia dan seorang raja yang mulia. Dia sangat kuat. Tatapan Shi Ziteng sedingin es. Artefak pelindung di tangannya bisa membuat kekuatan telapak tangannya naik secara eksponensial untuk menghancurkan lawannya hampir seketika. Namun, dia tidak pernah menyangka tubuh lawannya begitu menakutkan, mencapai tingkat yang bahkan mengejutkannya. Dia tidak bisa mencapai tujuannya sama sekali. Persis seperti itu, pertempuran yang sangat intens terjadi di antara keduanya. Mereka terus-menerus menyerang satu sama lain, menyebabkan cahaya meletus lagi dan lagi. Kedua sosok itu terbang dan bergerak dengan kecepatan kilat. Dang! Shi Hao terjun ke bawah, seperti Kun Peng yang melebarkan sayapnya. Seluruh tubuhnya cemerlang, dan bulu emas yang membawa garis-garis hitam muncul satu demi satu. Dia turun dari atas untuk membunuh Shi Ziteng. Shi Ziteng tidak bergerak, seolah-olah dia sedang beristirahat di tanah. Namun, pada saat genting, kedua telapak tangannya terbanting ke atas. Terlebih lagi, di belakangnya, sebuah kait menakutkan muncul yang berwarna merah dan berkilau. Dia berkembang dengan cahaya yang menyilaukan, dan simbol-simbol beredar di sekelilingnya saat dia membangun sebuah makhluk. Itu melilit tubuhnya seperti kalajengking surgawi, membuatnya tampak seolah-olah tubuhnya berada di dalam tubuh kalajengking. Ekor merah cerah adalah perwujudan dari teknik berharga ini. Penyengat aneh itu memanjang dari daging selama pertempuran sengit ini dan menusuk dengan sangat presisi. Sial! Kalajengking surgawi dan Kun Peng bertabrakan bersama, dan tabrakan ini sangat ganas. Ekor kalajengking terlalu tajam karena memanjang lurus ke arah dahi Shi Hao dengan kekuatan yang luar biasa. Shi Hao menggunakan sayap Peng untuk membela diri, dan sebagai hasilnya, simbol meletus. Seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah. Peu! Shi Ziteng dikirim terbang. Ada ekspresi terkejut di wajahnya, dan bahkan ada darah di sudut bibirnya. Selama serangan itu, dia menderita tekanan Kun Peng dan diledakkan. Dia menatap Shi Hao, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Shi Hao merasa menggigil. Meskipun dia tidak menggunakan teknik Kun Peng yang lengkap, dia masih memahami sedikit selama periode waktu ini. Kekuatannya terlalu mengejutkan. Mungkinkah Shi Ziteng melihat sesuatu? Semua orang tercengang. Shi Ziteng secara mengejutkan adalah orang yang terluka. Selama pertukaran tadi, dia sepertinya telah menerima beberapa kerusakan kecil. Di luar, banyak orang menggunakan artefak berharga untuk terbang ke langit dan menyaksikan pertarungan dari kejauhan. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka juga ketakutan. Anak buas yang dikenal sebagai pemuda tertinggi benar-benar tangguh. Pertempuran berlanjut, menjadi semakin sengit. Kali ini, setelah kedua belah pihak berpisah, saat mereka bergegas menuju arah yang berbeda, benang berkilau yang lebih tajam dari tombak ilahi tanpa suara melewati udara dan menembus ke bagian belakang kepala Shi Hao. Shi Hao merasa tidak nyaman. Kulit di bagian belakang kepalanya terasa mati rasa, dan dia dengan cepat menghindar. Benang transparan yang lebih tipis dari rambut terbang melewati dan terus mengejar kepalanya. Sebagian rambutnya dipotong dan menempel di wajahnya. Angin mengerikan yang dibawanya benar-benar meninggalkan luka di pipinya, menyebabkan butiran darah menetes. Sutra laba-laba kenaikan. Shi Hao berbicara dengan lembut. Dia ingin mengalahkan laba-laba iblis kuno itu, dan sebagai hasilnya, dia memahami banyak kemampuan ilahinya.
Ini jelas merupakan jenis alat pembunuhan. Itu tidak bersuara dan tidak mungkin untuk bertahan melawan secara efektif. Meskipun itu hanya satu utas, itu sangat kokoh. Itu sangat kuat dan bisa menembus artefak berharga dengan cepat dan gesit. Dari serangan tadi, jika dia sedikit lebih lambat, otaknya akan tertusuk. Benang tajam dan menakutkan ini dibangun dari simbol. Darah telah diambil dari kedua sisi, tetapi tak satu pun dari mereka yang benar-benar terluka. Shi Hao, khususnya, hanya memiliki goresan luar. Setelah menyeka darah dan kilatan cahaya, luka itu menutup dengan sendirinya. Paman, trik semacam itu tidak akan bisa membunuhku. Keponakan, mengapa kamu mengatakan hal seperti itu? Apakah menurutmu Paman tidak memberikan segalanya? Kalau begitu biarkan saya tunjukkan sedikit, kata Shi Ziteng. Cahaya dingin di matanya mulai menyala lebih terang. Dalam suara kengkiang, cahaya warna-warni tersebar di mana-mana dan menerangi area ini. Dia mengeluarkan satu set armor plat merah yang dibagi menjadi 10 bagian. Itu dengan cepat turun ke tubuhnya dan bergabung bersama. Itu menutupi dirinya sepenuhnya. Tatapan semua orang menjadi agak kabur, karena baju besi merah itu bersinar seperti matahari terbit yang beraneka warna. Mereka seperti baju besi ilahi. Apalagi bentuknya agak aneh, karena ada beberapa kaki laba-laba tambahan di kedua sisinya. Pada saat ini, Shi Ziteng tampak seperti laba-laba humanoid yang hebat. Selain itu, ada tombak merah di tangannya, memberikan penampilan heroiknya sedikit kedengkian. Shi Hao mengeluarkan artefak berharga untuk menguji air. Itu adalah belati biasa yang dibeli dari Greenwood Garden, dan itu sangat tajam. Shi Ziteng mengacungkan Sky Art Halberd, dan pedang merahnya mengiris. Belati itu segera dibelah menjadi 2, dan itu meledak menjadi potongan-potongan simbol segera setelah itu. Semua orang tercengang, dan mereka semua memusatkan perhatian mereka pada artefak berharga itu. Sky Art Halberd ini jelas tidak biasa. Itu terlalu tajam, dan kekuatan simbolnya bahkan lebih keterlaluan. Keponakan harus berhati-hati. Shi Ziteng berkata dengan dingin. Paman, tombakmu tidak buruk. Mengapa Anda tidak memberikannya kepada saya sebagai hadiah? Kata Shi Hao. Matanya berkedip saat dia menatap tombak merah itu. Jika Anda menang, maka saya akan memberikannya kepada Anda, kata Shi Ziteng. Dia memegang tombak dengan satu tangan dan mengarahkannya ke Shi Hao. Gelombang demi gelombang niat membunuh segera meletus, menutupi langit dan menyembunyikan bumi. Pada saat ini, suasana yang sangat dingin memenuhi Martial Imperial Manor. Banyak orang menggigil ketakutan, dan para ahli yang menyaksikan dari langit juga terkejut. Artefak berharga ini sangat tangguh dan jelas tidak biasa. Sempurna, aku hanya kehilangan senjata berat. Saya berterima kasih kepada paman sebelumnya. Shi Hao berjalan dan bersiap untuk mengambil tindakan. Bicaralah setelah kamu mengalahkanku. Shi Ziteng bergerak. Tombak besar itu turun seperti seberkas kilat berdarah. Pada saat yang sama, itu seperti sungai darah yang tak terbatas saat jatuh dari langit dan melepaskan niat membunuh yang meluap dari surga. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.